kelompok sosial di dalam masyarakat ini bergerak begitu ya, berinteraksi, bergerak untuk mencapai satu tujuan yang baru ya. Misalnya satu tuntutan yang sama ya dan lain sebagainya. Mmm, Seperti yang terjadi sekarang itu misalnya beberapa kelompok sosial, mau itu dari kelompok yang formal seperti institusi mungkin kayak, apa namanya, BEM, perkumpulan perhimpunan BEM se-Indonesia atau lainnya, bahkan ada kelompok STM ya, kelompok ojol dan lain sebagainya begitu ya. Ini bergerak bersama untuk, eee menuntut begitu ya, untuk mencapai satu tujuan yang diharapkan kelompok tersebut. Misalnya saat ini adalah punya satu tujuan yang sama, yaitu misalnya menghentikan atau membatalkan begitu ya, misalnya tunjangan DPR yang fantastis. Itu, merupakan salah satu fenomena sosial yang terkait dengan peran kelompok sosial dalam kehidupan, gitu ya. Nah, apa yang akan kita diskusikan bersama hari ini adalah, sesuatu yang, mirip tetapi tidak sama, yaitu peran kelompok sosialnya, tetapi dia dalam tujuan untuk menguatkan status gizi masyarakatnya, gitu ya. Jadi, biar ada sedikit gambaran gitu, peran kelompok sosial tuh gimana, ya seperti contohnya seperti yang kondisi sekarang ini. Hanya saja memang ini bentuknya, masif dan besar begitu ya, punya tujuan yang sama sehingga, terjadi, mmm, pergerakan yang besar. Hanya saja di dalam pergerakan itu terjadi interaksi dan konflik dan lain sebagainya, ya. Nah ini pun kasus yang sama artinya, analogi yang sama itu akan juga terjadi di dalam peran kelompok sosial dalam penguatan status gizi masyarakat. Oke, yang pertama, kita tahu dulu deh ya sebenarnya apa itu kelompok sosial ya. Kalau misalnya kita melihat ibu-ibu di pasar kaget, orang-orang yang ada di pasar Senen misalnya, pasar tumpah, pasar hari apapun, Senin, Kamis, Rabu gitu ya misalnya. Atau orang yang sedang sama-sama berdiri di halte bis begitu ya. Apakah itu sudah bisa dinyatakan sebagai kelompok sosial gitu ya. Nah, ternyata, apa bedanya dengan misalnya Anda kelompok punya geng, di grup sosial medianya, ada kelompok A, kelompok B, alumni A, alumni B, begitu ya. Kemudian ada lagi, eee, grup keluarga, grup sosialitanya, grup dengan tetangga, grup dalam satu grup, gitu ya. Dalam satu kelas mungkin Anda punya beberapa grup lainnya, gitu ya. Nah, apa bedanya dengan yang tadi, sama-sama mengumpul begitu ya, sama-sama kelompok, ada di pasar, ada di halte, dan lain sebagainya. Yang membedakan yang namanya kelompok sosial adalah dia ada interaksi sosial di dalamnya. Interaksi yang punya tujuan yang sama, ya. Dan dia ber eee punya pola interaksinya yang dia ada waktu begitu ya, ada rentang waktu yang, eee, ditentukan secara bersama begitu ya, atau, punya rentang waktunya. Kelompok sosial, oke. Sekarang kalau misalnya, eee, tadi ya, ibu-ibu berkumpul di, mall untuk ada diskon tertentu. Apakah itu kelompok sosial ya? Eee, Bisa jadi, bisa tidak. Tetapi kalau kita secara umum, maka dia tidak menjadi kelompok sosial. Kenapa? Oke, mereka punya tujuan, bisa jadi sama, bisa jadi berbeda karena kita nggak tahu ya, ketika dia ada di dalam mall.
Tapi ketika sama-sama nih mengincar satu produk yang sama, misalnya susu lagi diskon 50%, kemudian Anda melihat sekelompok orang, banyak orang berkumpul begitu di situ. Oke, kita punya tujuan yang sama, pengen beli susu yang diskonnya 50%. Apakah itu dinamakan kelompok sosial? Tidak, karena tidak ada interaksi sosial di antara orang-orang yang berkumpul di diskon tersebut. Apakah ada kedekatan? Tidak. Ada kesamaan antar anggota itu ada, pengen dapat diskon, tetapi tidak ada kedekatan dan tidak ada komunikasi interaksi di dalam kelompok sosial tersebut, di dalam kelompok tersebut. Kemudian tadi saya bilang bisa jadi kelompok, bisa jadi kelompok sosial. Nah, ketika mereka kemudian ngobrol ya, kemudian mereka, "Oke, yuk gimana kalau kita bikin WA grup aja." Jadi kalau ada diskon-diskon susu, terutama misalnya kalau ibu balita, diskon-diskon terkait dengan produk bayi, susu, Pampers dan lain sebagainya, itu kita bisa saling ngasih tahu nih. Maka itu menjadi kelompok sosial. Ya, ketika mereka membentuk itu. Kenapa? Mereka punya tujuan yang sama, ada interaksi, ada kedekatan, ada kesamaan, ada komunikasi, interaksi, ada pertukaran informasi di dalamnya. Kemudian nanti ada nilai ya begitu yang di dalamnya. Nah, itu bisa dinamakan kelompok sosial gitu ya. Nah, kalau yang memang tadi kita contoh apa? Ibu kemudian di halte menunggu bis misalnya ya. Itu, banyak orang, itu kan sekumpulan, sekelompok orang. Iya, betul, itu adalah kelompok namanya, tetapi bukan kelompok sosial. Kelompok sosial kembali tadi, selain punya tujuan, minat, atau kepentingan yang sama, mereka juga punya interaksi ya, kesamaan komunikasi di dalamnya. Oke, terus kalau keluarga, eee, kelas, kemudian di dalam kelas nanti ada grup lagi, grup, si milik Kitty, grup belanja, grup sosialita, grup nanti PKM, grup Pengmas, grup BEM, grup Amazi, dan lain sebagainya. Itu adalah kelompok sosial, ya. Itu adalah kelompok sosial. Ada interaksi di dalamnya, ada minat, ada tujuan yang sama, ada waktu, ada struktur, ada hierarki, dan lain sebagainya. Itu adalah kelompok sosial, ya. Terus kenapa kelompok itu atau terjadi gitu ya? Kelompok itu terjadi kembali karena hitohnya manusia itu ingin berinteraksi satu dengan manusia yang lain. Kenapa? Karena dia harus memenuhi kebutuhannya. Anda mau makan, ya. Anda mau makan, oke. Anda sebagai mahasiswa, bisakah Anda memenuhi kebutuhan makan Anda sendiri? Tidak. Kenapa? Anda butuh uang untuk membeli makanan. Uang dari siapa? Dari keluarga Anda. Oke, itu sudah ada kelompok sosial, ada keluarga ya yang memberikan uang sehingga Anda bisa makan. Oke, kemudian Anda beli makan di mana? Di kantin. Ada kelompok sosial lagi, yaitu kantin tadi ya, penjajah kantin ya atau penjual yang ada di kantin. Sehingga Anda bisa membeli makanannya, makanannya ada. Kemudian ketika pergi ke kantinnya, Anda ada yang nggak mau makan sendiri, pengennya sama bestie misalnya, sama teman-temannya. Karena kayak makan sendiri gimana ya, nggak enak, kayak nggak punya teman, kayak nggak apa. Oke, itu adalah memang kebutuhan manusia untuk bersosial, untuk bersama-sama, gitu ya, untuk bersosialisasi, untuk berinteraksi dengan sesamanya. Sehingga pada akhirnya, oke, saya makan nanti sama si A dan si B, bertiga kita makan ke kantin. Kemudian kita sambil ngobrol dan lain sebagainya. Bertiga ini, apakah ini adalah kelompok sosial? Iya, bertiga ini adalah kelompok sosial ketika punya tujuan yang sama, mereka berinteraksi, apakah interaksinya sudah dekat atau intens atau tidak.
kemudian dia punya waktu untuk berinteraksinya. Iya, dia sudah masuk ke dalam kelompok sosial, gitu ya. Oke. Nah, kebutuhan manusia ya, kenapa muncul tadi, kelompok sosial? Karena kebutuhan manusia itu mulai dari yang paling dasar, makan, minum, rumah, apa namanya, baju gitu ya, rasa kemudian ada lagi nanti rasa keamanan kayak sekarang, kita pengen ini, rasa aman itu adalah salah satu kebutuhan dasar begitu ya manusia, kita pengen merasa aman, akhirnya sekolah, universitas mengeluarkan satu kebijakan, satu peraturan, satu himbauan bahwa kuliah harus online karena untuk memenuhi kebutuhan aman. Ya. Kemudian ada rasa belonging, rasa, apa namanya, kepemilikan ya, rasa cinta, rasa, kita rasa sayang gitu ya, rasa kita menjadi satu bagian dari kelompok itu, ya. Jadi itu juga merupakan satu kebutuhan, kita pengen diterima di satu kelompok tertentu. Misalnya, Anda masuk kuliah baru mahasiswa, menjadi mahasiswa baru. Anda ingin merasa diterima menjadi bagian dari Universitas Erlangga misalnya. Anda ingin, masuk ke komunitas misalnya, komunitas apa, misalnya PKM Kewirausahaan atau PKM Penelitian, ada komunitasnya nih biar bisa diterima. Kemudian Anda ingin merasa menjadi bagian itu, maka Anda bergabung ke sana karena ingin merasa menjadi bagian itu. Oke. Kemudian Anda akan mengikuti semua peraturan atau norma yang atau nilai yang ada di kelompok itu. Kenapa? Karena Anda ingin merasa menjadi bagian dari kelompok itu. Ya. Kemudian ada lagi kebutuhan yang terkait dengan dia esteem needs, ada achievement, ada eh, prestasi, ada sesuatu, ada status, ada tanggung jawab gitu ya yang ingin kita capai. Anda bergabung ya ke Universitas Erlangga misalnya ada achievement yang ingin Anda capai yaitu ingin menjadi lulus sarjana gitu ya. Makanya Anda masuk ke Universitas Erlangga misalnya gitu ya. Kalau di kelompok sosial misalnya di, satu grup-grup tertentu, mungkin Anda ingin achieve sesuatu. Kalau PKM saya ingin mendapatkan hibahnya. Kalau misalnya status sosial saya menggunakan, misalnya kerudung tertentu, button scarf misal, atau kerudung apa, Chanel, Gucci dan lain atau apa, Gucci dan lain sebagainya ya, Anda punya properti yang bermerek misalnya. Kenapa Anda ingin dipandang menjadi seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi, gitu, dan lain sebagainya ya. Kemudian ada lagi aktualisasi diri ya, untuk aktualisasi diri itu adalah untuk kemajuan, individu tertentu ya, eee, dia punya, milestone, pengen yang sesuatu yang ingin dicapai, gitu ya. Self actualization ya. Misalnya, saya ketika muda, saya ingin, eee, tujuan saya itu mungkin hanya ingin mencari uang saja, pokoknya kebutuhan dasar saya tercapai, eee saya bisa hidup, nyaman, semua kebutuhan tercapai, oke. Tapi ketika itu semua sudah tercapai, maka kebutuhan kita otomatis akan meningkat. Seperti Anda, ketika Anda sudah bisa makan, Anda sudah bisa punya tempat tidur, punya tempat tinggal, Anda punya baju, kemudian dia meningkat. Tempat tinggalnya yang seperti apa? Bajunya yang merek apa? Kemudian nanti makanannya nggak cuman makanan apapun, tetapi jenis makanannya di mana, lokasi makannya di mana, gitu ya.
Kemudian selain itu nanti ketika itu juga sudah tercapai, Anda ingin mencapai sesuatu yang lebih besar lagi. Oke, kalau gitu saya ingin ketika semua sudah terpenuhi, kok saya melihat lingkungan saya ini makannya ada yang makan, ada yang enggak, ada yang makannya cuma sekali, ada yang kok kayaknya kurang kurang bergizi dan lain sebagainya. Kemudian Anda tumbuh lagi, ya. Anda ingin menjadi satu orang yang menggerakkan masyarakat untuk menyelamatkan pangan. Untuk apa? Agar orang-orang tadi yang kekurangan bisa, memenuhi kebutuhan pangannya. Anda kemudian ingin menjadi pimpinan misalnya, Anda ingin menjadi bekerja di tempat yang lebih luas, untuk apa? Saya ingin mencapai sesuatu yang lebih besar. Saya ingin lebih, memberikan sesuatu kepada masyarakat. Saya ingin agar diri saya berkembang. Nah, itu adalah sudah self actualization. Ini adalah kebutuhan yang kalau udah bukan primer lagi, gitu ya, udah bukan tersier lagi, udah bukan sekunder lagi, tapi bisa dikatakan tersier. Tetapi ketika Anda sudah memenuhi semua kebutuhan tadi, self actualization bisa menjadi adalah basic need Anda. Jadi hierarki kebutuhan ini bisa jadi berbeda untuk setiap orang, tergantung tahapannya sudah di mana dia saat ini. Tuh, ya. Nah, kemudian gimana terjadinya kelompok sosial? Oke, manusia kembali itu adalah makhluk sosial di mana dia pasti akan ingin berinteraksi dengan manusia lainnya untuk yang pertama, ketika terjadi interaksi, maka ada kebutuhan yang ingin dicapai. Kebutuhan yang ingin diakui, ketika ada kebutuhan maka ada interaksi. Saya ingin makan, maka saya ingin harus membeli makan. Saya harus berinteraksi dengan penjual makanan, baik itu melalui media sosial ataupun melalui secara langsung. Anda kalau mau beli makanan melalui aplikasi sosial, maka tetap aja Anda harus berinteraksi dengan eee, media sosial tersebut dengan melakukan ordering. Kemudian setelah ordering nanti Anda akan berkomunikasi dengan pengantar makanannya, lokasinya di mana, mungkin Anda punya, spesifikasi atau tuntutan tertentu ya. Ada interaksi di sana. Kemudian ketika interaksi, ada kerjasama ya untuk memenuhi tujuan itu. Bagaimana kerjasamanya? Kerjasama itu bukan berarti kerja melakukan sesuatu hal yang sama, persis sama, gitu ya. Misal, Anda kerjasama untuk memenuhi kebutuhan makan Anda. Anda melakukan order makanan, membayar uang, itu adalah peran Anda. Kemudian, kerjasama lagi dari sistem yang menjual makanannya adalah peran mereka adalah memasak makanannya, kemudian membungkus makanannya. Itu adalah peran dari si, eee, restorannya atau penyedia makanannya. Ada lagi peran dari si pengantar makanan, ya. Peran dari si pengantar makanan adalah mengantarkan makanan dari penyedia makanan ke konsumen, ke Anda, ya. Setidaknya ini sudah ada 3 ya, eee unsur ya yang berinteraksi. Sehingga di sini yang namanya kerjasama. Mereka memenuhi perannya masing-masing untuk mencapai tujuan yang sama. Semuanya saling menghormati, saling menghargai. Saya melakukan order nasi goreng tanpa bawang merah. Maka si penyedia makanan harus menghormati pilihan saya, tidak menggunakan bawang. Kemudian si, peran si pengantar makanan, dia tidak berperan kalau di sini, tetapi saya memberikan not tambahan bahwa kalau bisa sampainya, eee diantarkannya ke ruangan A di gedung B. Nah, ini adalah, si pengantar makanan dia menghormati si, apa namanya, eee pengantar makanan, dengan cara pengantar makanan
menyampaikan, memberikan makanan itu ke lokasi atau, yang sesuai dengan disepakati. Tidak sampai cuma di gerbangnya aja gitu ya. Oke. Kemudian, kita bagaimana menghormati penjajah makanan dan, pengantar makanan dengan kita membayar sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh si penjual makanan. Dengan kita memberikan biaya pengantaran makanan sesuai atau bahkan mungkin dikasih bonus gitu ya, sesuai dengan Eee, harga yang dikeluarkan oleh pengantar makanan. Itu terjadi kerjasama gitu ya, saling menghargai, saling menghormati, nanti ada toleransi, Anda misalnya di grup di keluarga, "Aduh, ibu saya minta begini, bapak saya minta begini, tapi saya pengennya begitu. Kok adik saya begini, kakak saya begini." Di dalam interaksi itu pasti ada yang namanya toleransi. Pada akhirnya saya memberikan, "Oke deh, kakak saya begini, adik saya begitu, ya udah yuk biar sama-sama gak ribut, nanti ada toleransi antar sesamanya." Gitu. Kemudian pada akhirnya ketika manusia tadi ada kebutuhan yang ada kebutuhan yang ingin dicapai, kemudian terjadi interaksi untuk mencapai atau memenuhi kebutuhan itu, terjadilah kerja sama ya. Kemudian karena itu terjadi kelompok. Ketika kelompok sudah terbentuk, kelompok itu ada yang kecil mulai dari lebih dari 2 orang ya kelompok itu. Jadi kalau misalnya Anda punya temen, satu-satunya aja temennya, ya, atau Anda punya pasangan gitu ya. Nah, itu 2 orang itu juga disebut dengan kelompok sosial, driad gitu ya namanya. 2 orang, eee, yang, eee berkomitmen begitu ya, untuk memenuhi kebutuhannya bersama, ada saling ada interaksi, menghargai, toleransi dan lain sebagainya. 2 orang ini pun sudah dikatakan kelompok sosial. Nah, ketika 2 orang atau lebih begitu ya, lebih dari 2 orang membentuk satu kelompok, baik formal maupun tidak formal begitu ya, akan ada muncul nilai ya, norma, aturan, struktur dari, kelompok tersebut ya. Misalnya ketika 2 orang aja, nggak usah yang kelompoknya banyak, 2 orang saja. Misal Anda dengan teman Anda atau Anda dengan pasangan Anda. Ketika 2 orang, maka pasti ada harus saling menghargai, saling toleransi karena setiap individu itu berbeda. Saya misalnya sifatnya keras, Anda sifatnya harus semuanya dikomunikasikan. Saya selalu bergerak sendiri, yang penting tidak melukai orang lain. Tapi misalnya Anda sifatnya kalau bisa semuanya kita komunikasikan bersama. Jangan menentukan mau makan di restoran A, terserah saya aja. Coba dong tolong kalau si Kak Anda pengennya komunikasikan dong dengan kita mau makan di mana. Maka muncul nilai-nilai tadi. Ada nilai harus saling berkomunikasi, menghargai, kemudian nanti mungkin ada satu yang menjadi lebih memimpin untuk menentukan di dalam arah kelompok tersebut. Muncul nanti struktur gitu ya. Oke, saya misalnya dengan Anda memberikan aturan bahwa ketika kuliah online, ya, Anda harus di-mute, tidak boleh mengeluarkan suara. Kita bergantian mengeluarkan suara. Nah, ini ada struktur di mana misalnya yang satu lebih tinggi dengan yang lain, misalnya. Kemudian dia bisa berbalik, bisa setara, gitu ya. Misalnya bisa setara, di mana ketika berdiskusi, maka tidak ada satu lebih dibandingkan yang lain. Berdiskusi, kita semua harus saling menghormati, gitu ya. Ketika Anda berbicara, maka saya harus diam, ya.
Seperti sekarang Berlian. Berlian mungkin mau berbicara, maka saya harus diam. Saya harus dengerin nih, Berlian mau berbagi tentang apa nih? Iya. Mhm. Silakan Berlian. Harapan Jaya itu yang kita bakal naikin maksudnya ya. Bantu. Halo Berlian. Halo Berlian. Oh, oh iya kan. Oh, iya kan. Aku masih utuh 100. 50. Aku masih utuh gitu. 50. Halo Berlian. Berapa itu petisnis? Gitu. Duh, Ya. tuh. Oke, Berlian. Ini adalah salah satu Ya, ya. Berlian. Halo. ya. Oke, saya coba chat dulu ya, Bikin Berlian. sayang. Aku bingung tambahan. Oke, ini adalah salah satu gimana Berlian? Ada yang mau disampaikan? Berlian kenapa nggak jawab ya? Halo Berlian, saya pengen dengar suaranya nih. Mohon maaf Ibu tadi kepencet on mic. Saya tidak tahu. Iya, oke. Nah ini salah satu bentuk gitu ya. Ini adalah salah satu contoh begitu ya, di mana kita eh, saling menghargai gitu ya. Ini contoh yang kebetulan nih. Ketika ini adalah satu kelompok ya. Kelompok apa namanya? Oke, kelompok mata kuliah sosiologi gizi. Nah, ketika kita sudah melakukan interaksi, ya kita ada kerjasama. Kerjasama bentuknya apa? Oke, terjadi proses belajar mengajar di sini. Oke, kemudian, nah muncul nilai nih. Tadi ya kita harus saling menghormati, saling menghargai. Ketika saya bicara, maka Anda dengarkan. Ketika nanti kita berdiskusi, oke Bu, saya ada yang mau ditanyakan, saya nggak ngerti, maka saya harus diam untuk mendengarkan, gitu. Dan kemudian berinteraksi kita, berdiskusi, begitu ya, terkait dengan apa topik yang ingin disampaikan. Nah, ini adalah salah satu bentuk. Nah, kalau tidak terjadi, misalnya Berlian misalnya tadi tetap berbicara, saya tetap berbicara, maka kita tidak terjadi saling menghormati. Kita tidak terjadi saling menghargai. Kenapa? Karena nanti tujuannya sudah berbeda. Gitu ya. Sehingga ketika tadi ya udah ada nilai-nilai yang ditetapkan, kemudian tadi sehingga muncul kekuatan kelompoknya. Artinya kekuatan kelompok ini apakah kuat atau lemah? Apakah dia cukup intens atau tidak? Semakin kuat satu kelompok itu, maka semakin tinggi gitu ya, tercapainya tujuan yang ingin dicapai. Nah, kalau di dalamnya tidak terjadi saling menghargai, tidak terjadi saling menghormati, maka itu menunjukkan bahwa kekuatan kelompok itu rendah. Gitu, ya. Oke. Nah, ini yang terjadi nih. Kalau kekuatan kelompok itu rendah, sudah tidak saling menghargai, ya, ini bisa terjadi yang namanya
pembubaran kelompok. Karena kita udah nggak sejalan, gitu. Contohnya kalau misalnya dalam pasangan gitu ya, bentuk pada pasangan itu terjadinya pemutusan begitu ya, baik itu perceraian, kemudian menjauh satu sama lain, tidak saling bertegur kembali, eee tidak melakukan interaksi kembali dan lain sebagainya, ya. Kalau tadi sampai terjadi, eee, apa namanya, sudah tidak punya feel yang sama, sudah, tidak ada sesuatu yang ingin bisa dicapai, sesuatu yang sudah tidak merasa nyaman di dalamnya, ya. Nah, ini tahapan perkembangan sosial kelompok ini ya, kalau menurut Bruce Tuckman, ini salah seorang ahli sosiolog ahli sosiologi ya, dari Amerika Serikat. Beliau ini menyatakan bahwa ada 5 sebetulnya ya, ya beserta Mary Ann Jensen ini, ada 5 dia menyatakan bahwa ketika membentuk kelompok. Satu, itu ketika tadi kita punya, mmm, baru tergabung dalam satu kelompok yang sama atau kita punya, "Oke, sekarang saya akan bagi tugas untuk Anda, sekarang berarti Anda harus membuat satu kelompok." Oke. Ketika Anda mau membentuk kelompok tadi, itu kan nanti masih banyak yang harus disepakati begitu ya. Karena ya namanya juga orang baru ya, eee, berkomitmen nih untuk membentuk kelompok, maka dia harus menyatukan tujuannya apa, harus menentukan arahnya mau kemana, harus ada kesepakatan-kesepakatan gitu ya, baru dia nanti membentuk satu kelompok. Ketika sudah terjadi, terbentuk satu kelompoknya, sudah disepakati tujuan gitu ya, arahnya mau gimana. Di dalam interaksinya nanti itu juga macam-macam terjadinya. Ada yang namanya storming. Storming itu artinya nanti ada konflik di dalamnya. Kadang ada uh, perebutan siapa yang lebih dominan gitu. Gitu ya. Ada perlunya penajaman dari tujuan gitu. Nah, ini kadang ada, ini merupakan salah satu dinamika di dalam storming itu ya. Dinamika itu ada naik, turun, baik, buruk gitu ya. Tapi itu adalah suatu proses untuk membentuk satu kelompok yang nanti solid gitu ya, solid atau tidak. Ada konflik di dalamnya. Ketika Anda, oke ada konflik itu ada perbedaan pendapat. Anda berpendapat, oke nanti kita kalau misalnya mau diet saya bawa ini, si A bawa itu, nanti si B bagian tugasnya itu. Kemudian dia merasa bahwa, loh kok saya tugasnya ini? Berat dong, saya nggak mau sendirian. Itu. Kemudian terjadi diskusi ya untuk menyamakan persepsi. Nah, diskusi ini bisa panas, bisa tidak ya, seperti yang terjadi nih diskusi-diskusi di media sosial sekarang ya. Apakah itu panas atau tidak gitu ya. Nah, diskusi. Kemudian ada power struggle kadang-kadang. Di dalam satu kelompok, kadang-kadang ada satu orang yang terlalu dominan atau ingin mendominasi dan kurang menghargai pendapat orang lainnya. Jadi dia pengen pokoknya pendapatnya dia yang diterima karena menurutnya pendapat yang lain ini enggak tepat, kurang tepat. Tetapi tidak ada proses musyawarah di sana, proses kesepakatan di sana tidak ada. Sehingga pokoknya saya putuskan gini aja. Nah, ini adalah proses storming di dalam kelompok. Apakah ini terjadi pada kelompok yang baru? Tidak. Bahkan kelompok yang sudah established pun itu tetap ada namanya terjadi konflik, power struggling dan lain sebagainya. Penajaman terhadap suatu kegiatan, satu tujuan itu tetap akan ada. Kemudian ada lagi yang menuju tahap berikutnya yaitu norming. Itu kita sudah mencapai satu kesepakatan. Udah jelas peran dan tanggung jawabnya. Peran ibu sebagai apa, peran ayah sebagai apa, peran kakak, peran adik,
kemudian peran Anda sebagai mahasiswa, peran saya sebagai dosen, peran Anda sebagai ketua di satu kelompok tertentu, peran Anda sebagai sekretaris, peran Anda sebagai teman, gitu ya. Nah, ini kita punya peran yang berbeda di kelompok sosial, tapi kita punya peran yang jelas, tanggung jawab yang jelas di masing-masing kelompok itu, ya. Sehingga kita tahu kita harus bagaimana. Itu adalah norming, ya. Kemudian ketika kita sudah jelas role-nya, sudah jelas responsibility-nya, sudah jelas oke, semua sudah setuju dengan peran dan tanggung jawabnya. Kemudian performing naik, artinya bagaimana prestasinya nanti. Udah punya visi jelas, tujuan jelas, kita harusnya sudah bisa performing nih, bisa achieve nih apa yang pengen kita achieve. Kalau Anda pengen memperbaiki status gizi di satu wilayah, di satu tempat, dengan melalui kelompok pengmas Anda, misalnya ingin meningkatkan pengetahuan ibu balita terkait pemberian makan bayi dan anak, si A tugasnya adalah menyiapkan materinya, si B membuat PPT-nya, si C bagian presentasinya, si D melakukan evaluasinya, si E melakukan menyiapkan sarana prasarananya. Ini tanggung jawab sudah selesai, perannya jelas, tujuannya jelas, fokusnya jelas. Sehingga kalau ini sudah terjadi, tentunya hasil achievement-nya, performance-nya itu harusnya sudah tercapai, itu bisa tercapai, nanti meningkat atau tidak pengetahuan si ibu tentang pemberian makan bayi dan anak. Kemudian adjourning tadi adalah bagian tahap pembubaran, penyelesaian. Kalau kelompok tadi oke, kalau misalnya pengmasnya hanya 1 kali, ketika pengmas itu selesai, maka terjadi pembubaran kelompok itu. Kenapa? Karena tugasnya sudah selesai. Anda formatur satu organisasi tertentu. Ketika organisasinya terbentuk, sudah. Tim formatur dibubarkan. Gitu ya. Atau ketika terjadi ya tadi konflik berkepanjangan, tidak selesai, tujuannya sudah berbeda, tidak ada kesepakatan, tidak saling menghargai, daripada ribut terus gitu ya, tidak ada penyelesaian masalah dan menyakiti satu sama lain, maka terjadi pembubaran. Bukan karena tugasnya selesai, tujuannya tercapai. Ya, bisa jadi terjadi karena tadi ketidaksepakatan gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya ini kalau ini ibaratnya tadi ya dalam pembentukan satu kelompok itu, dalam dinamika kelompok itu seperti ini ya. Bagaikan kurva gitu ya, bisa naik, bisa turun. Dan ini enggak cuma satu arah, dari sini bisa balik lagi ke sini, bisa ke sini gitu ya, bisa bolak-balik kurvanya. Oke, kemudian syarat menjadi satu kelompok sosial itu apa? Yang pertama, anggotanya sadar dulu bahwa dia bagian dari kelompok sosial itu. Saya sadar, saya menjadi satu kelompok Civitas Akademika dari Universitas Erlangga. Saya sadar saya adalah anak dari keluarga ini. Saya sadar saya adalah kakak dari siapa, adik dari siapa. Saya sadar saya adalah bagian dari kelompok, misalnya pengajian, gereja, satu kelompok dari media sosial, kelompok A, kelompok B, dan lain sebagainya. Kemudian yang pertama dia sadar dia menjadi anggota itu. Yang kedua ada hubungan timbal balik atau interaksi di dalamnya. Tidak mungkin kita menjadi satu kelompok tertentu tanpa adanya interaksi. Kalau kelompok itu besar, setidaknya kita sudah berinteraksi dengan orang di dalamnya yang walaupun tidak dengan semuanya. Tetapi dengan kita menerima pengumuman misalnya bahwa besok tanggal 1 sampai 4 ya.
itu akan dilakukan perkuliahan secara online. Itu adalah informasi yang disampaikan oleh rektorat. Oke, hubungan timbal balik nggak? Ada dong. Akhirnya kita melakukan perkuliahan ini dengan online. Kita bereaksi dengan tidak datang ke kampus, gitu. Ya. Kemudian ada pengikat yang menjadikan kelompok itu adanya pengikat. Apa? Tujuannya. Apapun tujuannya, ya. Anda ingin kelompok diskon, ya, grup diskon, grup nari, grup menyanyi, grup nanti PKM, grup nanti kelas, grup kelompok tugas, dan lain sebagainya. Itu ada tujuan yang sama. Ada perasaan yang sama. Ya, Anda membuat satu kelompok komunitas-komunitas, satu keluarga, ada ideologi yang sama. Pada akhirnya Anda gabung dengan misalnya komunitas tertentu karena sama-sama punya ideologi yang sama. Ada nilai di sana, ada norma, ya. Kemudian tentunya ada orang yang lain, ya. Ini yang menjadikan satu syarat terjadinya kelompok sosial. Kemudian cirinya apa? Tadi ya, membedakan antara kelompok dengan kelompok sosial, itu ya tadi. Ketika sudah ada terjadi kelompok sosial, kita punya tujuan yang sama atau motif sama, kita punya fungsi dan pembagian tugas tadi, ada peran, ada tanggung jawab, gitu ya. Kemudian ketika terjadi interaksi pasti akan terbentuknya norma, ya, yang disepakati bersama sesuai dengan nilai-nilai yang diusung para anggotanya. Kalau dia adalah kelompok sosial PAN dengan kelompok sosial pengajian, bisa jadi norma yang dibentuk adalah berbeda karena orangnya berbeda, nilai yang dianutnya berbeda. Gitu. Kemudian ada interaksi, ya, kemudian sadar, kemudian ada proses di sana, ada dinamika di sana, ya, kelompok sosial. Jenisnya apa? Oke, ada yang erat, ada yang primer, ada yang sekunder, gitu ya, kelompok itu. Ada yang erat, mau itu personal, misalnya keluarga, ya, mungkin Anda punya bestie, ya, sahabat, biasanya dia yang hubungannya cukup erat, gitu ya. Kemudian ada yang sekunder. Sekunder misalnya dia kelompoknya cukup besar. Misalnya kelompok tugas, ya, kelompok kelas misalnya dan lain sebagainya, ya. Kemudian ada lagi berdasarkan strukturnya. Kalau tadi berdasarkan frekuensinya erat atau tidak. Kalau ini berdasarkan strukturnya, ada formal, ada informal. Kalau formal ini seperti kita, ya, ini adalah kelompok formal, kelas, universitas, dan lain sebagainya. Kemudian informal misalnya apa? Nanti kalau Anda nanti membentuk kelompok informal di masyarakat untuk menyelesaikan status gizi tertentu, itu juga banyak. Komunitas-komunitas itu juga informal, gitu ya. Kemudian ada berdasarkan identifikasinya. Identifikasi itu adalah in group dan out group, artinya ada individu yang kalau kita bilang inner circle gitu ya, inner circle gitu ya. Inner circle tuh yang memang kayak loyalitasnya tinggi, belongingness-nya tinggi gitu ya. Ada lagi yang out group, jadi kalau kita bisa bilang apa, oposisi gitu ya. Ada rasa rivalitas, ada ya nggak terlalu dekat gitu ya. Jadi merasa dia apa namanya itu yang dinamakan dengan out group lah gitu. Kemudian berdasarkan fungsinya ada kelompok tugas, ada kelompok sosial. Fungsinya yaitu untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu aja. Kalau udah selesai ya udah bubar. Misalnya Anda punya kelompok tugas tadi, Anda misalnya kalau membentuk satu kelompok di masyarakat, kemudian mau menjadi sampai akhirnya kelompok sosial yang terus berkelanjutan atau cuman menyelesaikan tugas tertentu aja, yaitu tergantung fungsi dan tujuannya nanti. Berdasarkan ukurannya tadi ya, kelompok sosial itu mulai dari 2 orang atau lebih besar sama dengan 2 orang. Kalau kurang dari 20 orang dinamakan kelompok yang kecil, tapi yang besar itu lebih dari 30 orang. Semakin besar kelompoknya biasanya
hubungannya itu memang kurang erat, tetapi strukturnya lebih jelas, perannya harus lebih jelas gitu ya. Karena kalau tidak ada aturan yang lebih jelas, itu nanti konfliknya akan tinggi ya, storming-nya tadi akan lebih tinggi konflik di dalam. Oke, fungsi kelompok sosial itu setidaknya ada 2. 1 itu untuk individu, 2 itu untuk masyarakat ya. Fungsi kelompok sosial untuk individu itu sendiri adalah dia sebagai untuk hubungan sosial berinteraksi dengan satu sama lainnya gitu ya. Fungsi sosial untuk individu adalah untuk pendidikan, untuk meningkatkan pengetahuannya, untuk meningkatkan kemampuannya gitu ya. Nah, ini adalah fungsi individu. Biar saya meningkat nih pengetahuannya, keterampilan saya meningkat dan lain sebagainya. Kemudian fungsi untuk individu adalah sebagai sarana pemecahan masalah. Saya ketika misalnya berdua, bertiga, ini saya melakukan kemudian diskusi, saya punya masalah ini nih. Kemudian berdiskusi, oke, mereka memberikan saran, kemudian saya menemukan pemecahan masalah. Itu adalah fungsi individu untuk saya. Kemudian fungsi kelompok untuk individu misalnya untuk saya. Untuk kita sendiri. Fungsi kelompok sosial untuk masyarakat itu biasanya yang memang bentuknya tidak terlalu terlihat memang ya. Tetapi fungsi kelompok sosial untuk masyarakat adalah dia membentuk nilai dan norma untuk menciptakan keteraturan. Ketika ada banyak kelompok sosial, ada keluarga, ada kelompok posyandu, ada kelompok RT, ada kelompok RW dan lain sebetulnya. Selain sebagainya. Ini kita harus ada norma, peraturan, nilai, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis untuk menciptakan keteraturan di dalam kelompok itu sendiri maupun di dalam masyarakat antar kelompok. Misal sekarang ya yang demo. Ini ada nilai dan norma bahwa kita menilai bahwa tidak boleh demo itu anarkis. Demo boleh, tetapi tidak boleh anarkis. Demo itu tidak boleh dilarang. Ya. Jadi itu adalah nilai, norma, aturan. Demo tidak boleh dilarang. Jadi boleh nggak demo? Boleh, silahkan. Tetapi yang ada lagi aturan tidak boleh anarkis atau merusak. Demo itu untuk menyampaikan aspirasi, pendapat, pandangan, dan lain sebagainya gitu ya. Itu adalah hak yang melekat pada setiap warga negaranya gitu. Tetapi ketika ada norma lagi karena nanti akan interaksi dengan orang lain, di mana interaksi itu jangan merugikan orang lain, maka tidak boleh anarkis. Ya, tidak boleh membahayakan orang lain. Nah, itu terbentuk tadi kelompok sosial itu fungsinya untuk masyarakat untuk membentuk nilai dan norma untuk menciptakan keteraturan. Kemudian fungsi kelompok sosial juga membentuk struktur sosial pada akhirnya. Ketika ada keluarga A, itu kelompok sosial 1, keluarga B, kelompok sosial 2, kelompok C, kelompok sosial 3, dan lain sebagainya. Membentuk satu wilayah desa, maka harus ada struktur sosial di sana. Harus ada yang menjadi pemimpin di sana. Ada ketuanya, ada bagian bidang apa yang mengatur satu desa tersebut. Struktur sosial. Kemudian ada lagi kelompok sosial adalah sebagai fungsinya untuk masyarakat sebagai pengawas sosial. Contohnya yang seperti terjadi sekarang. Kelompok sosial masyarakat ya banyak kelompok-kelompok sosial baik itu misalnya komunitas anti korupsi, komunitas A, komunitas B, warganet, sosial dan lain sebagainya misalnya ya. Melakukan fungsi pengawasan sosial terhadap DPR atas kinerjanya, atas apa yang disampaikannya, gitu ya. Sehingga ketika terjadi DPR joget-joget, ketika anggota DPR memberikan pendapat yang dirasa melukai kelompok sosial tertentu, itu kelompok sosial ini langsung menegur. Kan sekarang kita dalam rangka menegur nih kelompok sosial DPR, kelompok sosial mungkin Polri misalnya, kelompok sosial apa lagi ya lainnya,
kita dalam rangka melakukan pengawasan sosial, menegur, ya, mengawasi kok mereka begini, yuk kita tegur, biar terjadi keteraturan lagi, gitu ya. Ini sama halnya terjadi ketika di gizi masyarakat. Ketika terjadi ada mengalami masalah gizi, maka kelompok sosial ini sebaiknya langsung melakukan pengawasan tadi kepada fungsi kelompok sosial ini memberitahukan kepada masyarakat, ini ada loh masalah gizi, ada loh masalah kesehatan. Yuk coba kita selesaikan bersama. Ya, pengawasan sosial. Tujuannya ya tentunya ya macam-macam ya, tujuan kelompok sosial sesuai dengan apa yang ingin menjadi ya sesuai dengan kenapa mereka berkumpul gitu ya. Mau itu teman yang sefrekuensi, mau itu kesamaan hobi, mau itu kesamaan tujuan pemerintahan, mau itu tujuan formal, informal, eh, eh, baik itu terkait dengan individu ya, artinya perasaan, psikologi, ataupun dia tujuannya untuk pendidikan dan lain sebagainya. Tujuan kelompok sosial itu bisa macam-macam, tetapi intinya bahwa mereka punya satu tujuan yang sama. Pengen dapat support system, misalnya Anda mau meningkatkan cakupan ASI eksklusif, gitu ya. Maka Anda membuatlah satu komunitas yang namanya misalnya satu komunitas nenek-nenek, misalnya nenek-nenek pendukung ASI eksklusif, misal. Kenapa nenek-nenek? Karena ini terkait dengan support system. Ya, di Indonesia ketika terjadi ASI eksklusif, maka yang yang tinggi pengaruhnya bukan hanya ibu dan suaminya, tetapi juga orang tua atau mertuanya. Karena terutama orang tua yang baru ini biasanya akan banyak mencari informasi bagaimana terkait pengasuhan. Karena mereka belum mengetahui banyak tentang itu. Sehingga ada support system di sana. Support system di sana adalah tadi ada suami, ada orang tuanya, ada mertuanya. Nah, ketika peran orang tua atau mertua ini sangat tinggi, mereka menyebutkan bahwa oke, ini anaknya harus dikasih pisang. Anaknya nih nggak bisa cukup dikasih ASI aja, harus dikasih susu tambahan, susu formula gitu ya, biar dia sehat, gemuk gitu misalnya. Anaknya harus dikasih bubur nasi nih 4 bulan misalnya. Nah, ketika kita mengetahui permasalahannya bahwa itu masalahnya, maka Anda tidak cukup memberikan intervensi pada ibu saja, tapi mungkin Anda harus memberikan intervensinya pada kelompok bapak dan kepada kelompok nenek. Kenapa? Agar kelompok bapak dan kelompok nenek ini menjadi support system yang baik untuk ASI eksklusif, sehingga tujuannya tadi cakupan ASI eksklusifnya meningkat. Gitu. Jadi makanya dibentuklah kelompok sosial tadi, perkumpulan bapak-bapak dan perkumpulan nenek-nenek yang dia nanti kita intervensi untuk meningkatkan nilai, sikap, perilakunya agar mereka bisa setuju dan mendukung ya, dan menjadi enabling factor untuk terjadinya ASI eksklusif gitu ya. Nah, sekarang kalau dikaitkan dengan gizi ya, jadi perbaikan gizi masyarakat itu menjadi salah satu tujuan RPJMN yang baru. Yang lama, yang baru itu semua perbaikan gizi masyarakat itu masih menjadi tujuannya. Kenapa? Dia masuk ke dalam salah satunya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Gitu. Kenapa gizi itu menjadi penting untuk kualitas sumber daya manusia? Karena kalau gizi itu menjadi input dan outcome ya dari pembangunan. Menjadi input kalau anak itu bergizi sehat gitu ya, dia tidak mengalami kekurangan gizi, maka dia akan memiliki intelijensia yang baik,
intelijensia yang baik, dia akan punya pengetahuan, pendidikan, ya kecerdasan yang baik sehingga akan mengakibatkan produktivitas di satu wilayah, di satu negara itu menjadi baik, gitu ya. Kemudian ketika produktivitasnya baik, ya, maka dia akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Pertumbuhan ekonomi yang baik, ya, semuanya punya akses yang baik terhadap konsumsi dan sumber daya lainnya, maka ini juga bisa menjadikan outcome, ya, status gizi kesehatan yang baik untuk masyarakatnya. Jadi makanya dia menjadi input dan outcome dari satu pembangunan. Nah, ya, ini kalau dokumen yang lama ini kita pengen menurunkan prevalensi stunting menjadi 14%, wasting jadi 7% gitu ya. Nah, untuk yang baru ini juga masih 14% kalau tidak salah ya untuk yang 2025-2029. Dan sasaran lainnya mulai dari ibu hamil, anak usia sekolah, kemudian lansia, ya itu juga semua udah ada sasaran-sasaran tertentunya begitu ya, yang ingin dicapai, tujuan yang ingin dicapainya. Nah, sehingga ketika ada tujuan yang ingin dicapai tersebut, ya, untuk perbaikan gizi masyarakat tersebut, mulailah kan ada kelompok sosial baik dari top down, ya, baik itu formal maupun informal. Misalnya akhirnya pemerintah Indonesia membentuk satu kelompok baru, yaitu satu organisasi baru yang namanya Badan Gizi Nasional, untuk tujuannya adalah meningkatkan atau memperbaiki status gizi masyarakatnya. Setelah adanya Badan Gizi Nasional, terbentuklah kelompok-kelompok lain yang baru. Ada SPPG di bawahnya, gitu ya, dan lain sebagainya. Begitupun untuk masalah lainnya, ya. Misalnya untuk memenuhi tujuan menurunkan kegemukan untuk mengurangi PTM, maka Anda adalah kelompok sosial di bawah yang dibentuk adalah mulai dari yang formal, informal, mulai dari ada posbindu, ya, ada ILP gitu ya, posyandu ILP atau posbindu, kemudian ada lagi nanti komunitas-komunitas gerak jalan sehat, jalan pagi sehat, senam jantung dan lain sebagainya gitu ya, untuk mendukung tujuan tadi. Tuh ya. Tujuannya apa? Yaitu meningkatkan status gizinya. Nah, oleh karena itu, nah, tugas Anda adalah ini yang akan dipresentasikan untuk 2 minggu ke lagi ya, nanti di bagian presentasi. Jadi, Anda tugasnya lihat masalah gizi ya, atau terkait gizi ya. Mau itu kekurangan ataupun kelebihan dan dampaknya yang terkait gizi tadi, misalnya PTM ya, atau apapun boleh ya. Anda melihat fenomenanya di mana masalah-masalah ini. Boleh fenomenanya nanti dilihat dari media sosial, dari lingkungan keluarga Anda, boleh dari lingkungan sekolah Anda, boleh dari lingkungan masyarakat Anda, boleh dari studi literatur, silahkan. Tapi intinya bahwa coba cek fenomena-fenomena terkait gizi dan masalahnya, gitu ya. Mau itu stunting, mau itu kegemukan, mau itu defisiensi zat gizi mikro, Fe, Zn, mungkin folat, ya, vitamin dan vitamin D dan lain sebagainya. Kemudian PTM yang terkait diet, atau Anda melihat ada fenomena diet-diet tertentu untuk manage berat badan, baik itu meningkatkan maupun menurunkan, tetapi menurut Anda ini kok masih menjadi masalah gitu ya. Oke, silahkan ambil. Kemudian tentukan dari sana ya, apa ada ya kelompok-kelompok sosial
ya, dan perannya bagaimana gitu untuk menguatkan status gizi masyarakat tadi, ya. Anda boleh dari yang sudah ada, oke, misalnya ada paguyuban kakek nenek peduli ASI, you can see ya namanya. Oke, ini sudah ada, kemudian ada Anda identifikasi. Oke, ini adalah untuk peningkatan ASI eksklusif. Satu, ada kelompok. Jadi Anda identifikasi berbagai kelompok sosialnya. Anda tentukan satu masalahnya. Masalahnya apa? Oke, cakupan ASI eksklusif. Oke, ASI eksklusifnya rendah. Oke, ini masalahnya. Oke, satu. Kemudian yang kedua, Anda coba identifikasi kelompok sosial apa saja, mulai dari formal, informal, kecil, besar, yang bisa berperan di dalam ASI eksklusif tadi. Oke, kelompok formalnya ada puskesmas, ada posyandu misalnya. Ada lagi nanti kelompok sosial lainnya, ada kelompok pendukung ASI, ada paguyuban kakek nenek peduli ASI, ada grup sosial eh, ibu hamil dan menyusui misalnya, ya, ada kelas ibu hamil misalnya, gitu ya. Anda ini identifikasi, kemudian Anda coba breakdown, kemudian misalnya dari swasta apalagi, oh ada ini, ada apa, kalau di pekerja itu ada yang namanya ruang laktasi, di sana nanti ada di bawah bagian misalnya divisi gizi dan kesehatan atau divisi kesehatan gitu. Nah, itu adalah kelompok-kelompok yang harus Anda identifikasi. Kemudian bagaimana perannya? Oh, peran kelas ibu hamil tadi untuk ASI eksklusif, perannya adalah mereka memberikan pelatihan, edukasi bagaimana memberikan ASI ya ketika nanti bayinya lahir. Mereka memberikan berbagai informasi bagaimana ketika terjadi masalah dalam pemberian ASI agar mereka tetap memberikan ASI sehingga cakupan ASI eksklusif tetap tinggi. Oke, kemudian bagaimana peran kelompok pendukung ASI? Oh, peran kelompok pendukung ASI adalah mereka ada mulai dari advokasi ke RT RW, advokasi ke mungkin ke kecamatan gitu ya dan lain sebagainya. Ada lagi dia sosialisasi ke masyarakat, ada lagi dia edukasi melalui media sosial misalnya. Gitu. Peran paguyuban misalnya, peran paguyuban kakek nenek peduli ASI. Perannya apa? Oke, di paguyuban ini nanti dibuat nenek kakek itu diberikan intervensi oleh dari Posbindu, dari atau tenaga kesehatan atau dari bidan itu terkait dengan mitos faktanya, kemudian apa diberikan informasi terkait apa yang mereka pahami saat ini, kemudian dijelaskan secara sains gitu ya, apakah benar, apakah salah gitu, dan kemudian diberikan pengertian betul bagaimana peran kakek nenek ini terhadap gizi kesehatan cucunya yang disayangi. Dari emosinya mereka dibentuk bagaimana kakek nenek ini sayangnya luar biasa sama cucunya agar ya tadi jangan sampai nanti terjadi masalah-masalah gizi dan kesehatan. Perannya bagaimana nanti? Oke, kakek neneknya nanti mengawasi nih misalnya, memberikan advice secara aktif kepada anaknya untuk bagaimana menjadi untuk tetap memberikan ASI dan bagaimana kakek nenek ini menjadi support system. Oke, kalau dilihat anaknya udah capek, udah pusing, udah emosinya naik, mereka bagian yang mengasuh anak cucunya dulu biar orang tuanya bisa memulihkan energinya dan emosinya dan seterusnya. Jadi itu adalah tugas Anda nanti untuk 2 minggu yang akan datang untuk mengambil satu masalah tertentu,
mengidentifikasi kelompok sosial yang ada terkait dengan masalah gizi tersebut dan bagaimana peran ya atau tanggung jawabnya dalam memperbaiki masalah tersebut sehingga tercapai status gizi yang baik. Oke. Kelompoknya sudah dibentuk? Sudah ada Ibu. kelompok, Ibu. Sudah ya. Ada berapa kelompok? Ada 6 kelompok, Ibu. 6. Isinya ada 70 orang, jadi isinya ada 11-12 orang begitu? Iya, Ibu. Sekitar 11 sampai dengan 12. Oke, baik. Sudah nanti silahkan diambil satu masalahnya, tapi tolong jangan sama ya. Baik, Ibu. Nah, jadi nanti silahkan dikomunikasikan saja sama grupnya ya, kelompok tadi ya, kelompok sosialnya nih, kelompok kelasnya. Silakan dimusyawarahkan begitu, mau masalah yang diambil apa, pokoknya jangan sama.